Untuk mengetahui kontribusi COVID sendiri dalam mendukung sebuah IT governance, kita bisa melihat untuk beberapa hal berikut. Yang pertama itu adalah sebagai penghubung antara IT dengan business requirements. Dan yang kedua itu ada sebagai pengorganisir antara aktivitas-aktivitas IT menjadi sebuah proses. Lalu yang ketiga sebagai untuk identifikasi sumber daya IT yang sangat penting untuk digunakan sehingga nanti bisa membantu untuk efisiensi perusahaan. Dan yang keempat sebagai untuk pendefinisian manajemen control objectives untuk dipertimbangkan. Nah, berikutnya untuk COVID framework itu sendiri itu ada beberapa bagian antara bisnis, aplikasi dan juga untuk layanannya sendiri. Nah, ini berikut kita dapat lihat untuk business requirement sendiri, pada COVID itu terdapat 7 macam, yaitu effectiveness, ada efisiensi, confidentiality, integrity, availability, compliance, dan reliability. Untuk standarnya ini semuanya ada tercakup dalam framework COVID. Nah, untuk sebagai IT proses sendiri, itu juga COVID mengatur mengenai domains, mengenai proses, dan juga mengenai aktivitas. Dan sebagai untuk IT resources, COVID mengatur mengenai untuk application, information, infrastructure, dan people. Berikutnya kita akan membahas mengenai business requirement pada Cobit itu sendiri. Itu menyangkut 7 macam kategori. Itu ada keefektifan, ada efisiensi, konfidensialitas, integritas, ketersediaan, pemenuhan, dan reliabilitas. Nah, untuk informasi itu perlu menyesuaikan dengan kriteria kontrol tertentu berdasarkan COVID yang merupakan permintaan bisnis untuk informasi. Jadi ini masih tergantung lagi kepada kebutuhan dari perusahaan yang ingin mengadopsi sistem yang dibuat oleh COVID itu sendiri. Nah, untuk business requirement itu sendiri, yang pertama itu kita membutuhkan event, di mana untuk event tersebut terdiri dari business operation, ada business opportunities, ada external requirement dan regulation yang mesti disiapkan oleh lembaga atau organisasi tersebut. Kemudian ini akan menjadi message input. Kemudian itu akan diolah sehingga menjadi sebuah informasi yang terdiri dari application, infrastructure, dan organization, dan hasil dari ini nanti itu akan mengeluarkan service output yang terdiri dari business requirement yang 7 macam tadi. Ini adalah step angka dari business requirement yang ada pada Cobit itu sendiri. Nah, untuk effectiveness itu sendiri itu berisi mengenai informasi yang relevan dengan proses bisnis dan juga diberikan pada waktu yang tepat, konsisten dengan cara-cara yang juga bermanfaat. Lalu mengenai efisiensi, itu akan membahas mengenai ketepatan informasi melalui penggunaan sumber daya yang optimal atau yang paling produktif dan ekonomis. Berikutnya itu mengenai confidentiality, itu akan membahas mengenai perlindungan terhadap informasi tersebut, apakah itu sensitif atau tidak, dan dari penyingkapan yang tidak sah, atau mengenai kerahasiaan dari informasi yang akan diberikan. Yang keempat itu ada integrity, itu akan membahas mengenai keakuratan, kelengkapan informasi, dan dengan pembenaran sesuai dengan harapan dan nilai bisnis yang diinginkan oleh suatu organisasi. Berikutnya yang kelima itu ada mengenai availability, itu mengenai informasi itu seberapa cepat tersedianya, seberapa lama proses yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi tersebut, apakah misalnya itu 24 jam per 7 hari atau bagaimana, itu nanti diatur semuanya di availability. Lalu berikutnya ada compliance. Compliance ini itu berisi mengenai kesesuaian terhadap hukum, regulasi, ataupun perjanjian kontrak di mana proses bisnis itu berlangsung. Jadi misalkan suatu organisasi itu mempunyai kerjasama dengan sebuah organisasi lain dan itu diatur semuanya di dalam compliance. Juga mengenai regulasi-regulasi yang diatur oleh sebuah lembaga ataupun untuk suatu negara. Lalu yang keenam itu ada mengenai, maaf yang ketujuh itu ada mengenai reliability of information, di mana ini berisi mengenai ketepatan informasi itu yang layak bagi manajemen untuk mengoperasikan entiti serta bertanggung jawab
terhadap ketertaatan IT dan fiduciary-nya. Itu mengenai hubungan dengan tanggung jawab seseorang dalam keuangan biasanya, yang diatur juga dalam penggunaan COVID itu sendiri.